Hutan di pedalaman itu tak pernah benar-benar tidur. Kabut tipis menggantung seperti doa yang tak pernah sampai ke langit, sementara denting besi dan teriakan penambang memecah sunyi. Di tengah kekacauan itu, nama Samin disebut dengan suara pelan, penuh takut dan hormat. Ia bukan sekadar mandor tambang. Ia adalah hukum, doa, dan kutukan bagi siapapun yang menggali emas di tanah terkutuk itu. Samin berdiri di tepi lubang tambang terdalam, tubuhnya kekar, wajahnya dipahat oleh luka lama. Tatapannya dingin, seolah emas di bawah kakinya hanyalah angka-angka mati. Ia tahu setiap gram emas yang keluar akan mengalirkan darah lebih dulu. Di hutan ini, emas tidak pernah lahir tanpa korban, dan Samin adalah orang pertama yang menerima kenyataan itu tanpa penyesalan. Tak ada yang berani mencuri darinya. Pernah suatu malam, seorang penambang mencoba menyembunyikan serpihan emas di balik giginya. Pagi harinya, tubuh pria itu ditemukan tergantung di pohon beringin. Mulutnya terbuka, emas itu dibiarkan mengilap di bawah sinar matahari sebagai peringatan. Sejak hari itu, tak ada yang lagi menganggap Samin sebagai manusia biasa. Kekuasaan Samin tumbuh dari kemiskinan dan amarah. Ia datang ke hutan ini bertahun-tahun lalu sebagai buruh paling hina, memanggul batu, tidur di lumpur, dipukul tanpa alasan. Tapi Samin belajar satu hal, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling kejam saat dibutuhkan. Sedikit demi sedikit, ia mengambil alih tambang, menyingkirkan siapapun yang berdiri di jalannya. Anak buahnya menyebutnya, Pak Bos, dengan kepala tertunduk. Mereka hidup dari remah-remah emas, tapi mati oleh kesetiaan yang salah. Samin membayar mereka dengan uang dan ketakutan, dua hal yang paling ampuh menjaga manusia tetap patuh. Di mata mereka, Samin adalah penyelamat sekaligus iblis yang tak bisa dilawan. Namun malam itu, kegelisahan merayap di dada Samin. Laporan datang terlambat. Kapal pengangkut emas yang seharusnya berangkat ke pelabuhan tak kunjung memberi kabar. Biasanya, emas akan mengalir mulus ke laut, menuju tangan-tangan gelap yang telah lama bekerja sama dengannya. Tapi kali ini, sunyi terasa terlalu berisik. Samin menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara lembab. Pikirannya melayang pada satu nama yang tak ingin ia ingat. Bargo, sahabat lama yang kini berkuasa di pelabuhan. Samin tahu, hanya orang itu yang cukup berani dan cukup gila untuk menghentikan aliran emasnya. Dan jika itu benar, maka perang tak lagi bisa dihindari. Di tengah hutan yang basah oleh keringat dan darah, Samin mengepalkan tangannya. Ia menatap lubang tambang seakan menatap masa depannya sendiri, gelap, dalam, dan penuh rahasia. Raja emas dari pedalaman itu akhirnya menyadari satu hal, kerajaannya sedang diuji. Dan bila ada yang ingin meruntuhkannya, hutan ini akan menjadi kuburan pertama bagi mereka. Pelabuhan itu hidup di malam hari. Lampu-lampu kuning menggantung redup di atas dermaga yang basah oleh air laut dan oli, memantulkan bayangan kapal-kapal tua yang berderit seperti merintih. Di tempat inilah Bargo berkuasa. Setiap peti yang turun, setiap mesin yang menyala, setiap nyawa yang masuk atau keluar, semuanya harus melewati izin tak tertulis darinya. Bargo berdiri di ujung dermaga, mantel hitamnya berkibar diterpa angin laut. Wajahnya keras, dipenuhi guratan usia dan pengalaman, namun matanya menyimpan kecerdikan yang dingin. Ia tak perlu berteriak untuk ditaati. Sekali ia diam terlalu lama, orang-orang tahu sesuatu yang buruk sedang diputuskan. Seorang anak buah mendekat dengan langkah ragu, membawa kabar yang sejak tadi mengendap di udara. Pengiriman emas dari pedalaman tertahan. Kapal tak diizinkan berlayar. Bargo mendengarkan tanpa ekspresi, hanya jari-jarinya mengetuk pagar besi dermaga perlahan, seperti menghitung detik. Menuju kekacauan, emas itu milik Samin. Dan Bargo tahu betul arti dari emas tersebut. Bertahun-tahun mereka bekerja dalam satu aliran gelap yang sama. Samin menggali, Bargo mengirim. Hutan dan laut menyatu dalam satu kesepakatan darah. Namun kesepakatan itu retak sejak ambisi Bargo tumbuh lebih besar dari pelabuhan yang ia kuasai. Bargo menatap laut lepas, mengingat masa lalu yang ingin ia kubur. Ia pernah berhutang nyawa pada Samin. Pernah berbagi nasi dan luka di masa mereka belum memiliki apa-apa. Tapi dunia tak memberi ruang bagi dua raja. Salah satu harus tunduk, atau mati. Dan Bargo memilih untuk berdiri paling tinggi, meski harus menginjak bayangan sahabatnya sendiri. Perintah pun dikeluarkan dengan suara pelan namun mematikan. Kapal ditahan, emas disegel, dan siapapun dari pihak tambang yang bertanya terlalu banyak, dibungkam. Malam itu,
Dua mayat dilempar ke laut tanpa nama, tanpa doa. Ombak menelan mereka seperti rahasia yang tak pernah ada. Kabar tentang kapal yang hilang pasti akan sampai ke telinga Samin. Bargo tahu itu. Ia bahkan menunggunya. Di balik wajah tenangnya, jantung Bargo berdegup kencang. Ia sadar, langkah ini bukan sekadar bisnis, melainkan tantangan terbuka. Dan Samin bukan tipe orang yang memaafkan penghinaan. Saat fajar mulai menyentuh pelabuhan, Bargo menghembuskan napas panjang. Ia menatap matahari yang muncul dari balik laut, seolah melihat masa depan yang penuh darah. Perang antara hutan dan dermaga telah dimulai. Dan ketika emas berhenti mengalir, yang tersisa hanyalah mayat dan penyesalan. Sebelum hutan dan pelabuhan dipisahkan oleh emas dan kekuasaan, ada dua lelaki yang tidur di bawah atap bocor dan berlapar bersama. Samin dan Bargo bukan siapa-siapa. Mereka hanyalah bayangan di sudut kota, hidup dari pekerjaan kasar dan pelarian. Dunia saat itu terlalu kejam untuk memberi mereka pilihan selain bertahan. Mereka bertemu di sebuah barak kumuh dekat sungai, tempat para buruh harian menunggu nasib. Samin muda pendiam dan keras kepala, sementara Bargo lebih banyak bicara, licik, dan cepat membaca situasi. Perbedaan itu justru menyatukan mereka. Ketika Samin mengandalkan tenaga, Bargo mengandalkan otak. Mereka saling menutupi kekurangan satu sama lain. Hari-hari mereka dipenuhi keringat dan darah. Pernah suatu malam, sekelompok preman pasar mencoba merampas upah mereka. Samin maju lebih dulu, dihajar tanpa ampun. Bargo tak lari. Ia mengambil besi karat dan memukul dari belakang. Malam itu, dua orang terkapar, dan sejak saat itu mereka bersumpah tak akan pernah saling meninggalkan. Kesempatan datang dari dunia gelap, seperti biasanya. Tambang emas ilegal di pedalaman membutuhkan tangan-tangan nekat. Pelabuhan membutuhkan orang yang berani berurusan dengan barang haram. Samin memilih hutan. Bargo memilih laut. Awalnya mereka masih berbagi hasil, berbagi mimpi, dan berbagi kepercayaan tanpa hitung-hitungan. Namun emas mengubah segalanya. Samin melihat bagaimana darah menumbuhkan kekuasaan. Bargo melihat bagaimana kekuasaan membuka pintu yang lebih besar. Perlahan, pembagian mulai terasa timpang. Bargo merasa ia membawa risiko lebih besar di pelabuhan. Samin merasa tanpa emas darinya, Bargo hanyalah penjaga dermaga kosong. Pertengkaran pertama terjadi tanpa teriakan. Hanya tatapan dingin dan kata-kata pendek. Tak ada yang mau mengalah. Malam itu, mereka berpisah tanpa jabat tangan. Tak ada sumpah yang diulang, tak ada janji yang ditegaskan. Hanya keheningan yang berat, seolah keduanya tahu ini bukan sekadar jarak, tapi awal dari permusuhan. Kini, bertahun-tahun kemudian, bayangan masa lalu itu kembali menghantui. Di hutan, Samin teringat wajah Bargo saat mereka berbagi rokok terakhir sebagai saudara. Di pelabuhan, Bargo teringat bagaimana Samin menahan pukulan demi menyelamatkannya. Kenangan itu menusuk lebih tajam dari pisau, karena kini mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Darah persaudaraan itu belum kering sepenuhnya, tapi telah tercemar oleh emas dan ambisi. Dan ketika kenangan berubah menjadi beban, satu-satunya cara untuk bebas hanyalah menghapusnya. Baik Samin maupun Bargo tahu, masa lalu mereka tak akan membiarkan salah satu menang tanpa menuntut harga yang mahal. Pagi di pedalaman datang bersama bau besi dan kegelisahan. Samin duduk di gubuk kayu yang menjadi pusat kendalinya, menatap karung-karung emas yang siap dikirim namun tak lagi memiliki tujuan. Sudah 3 hari kapal tak memberi kabar. 3 hari yang cukup untuk membuat kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Anak buahnya berdiri berjejer dengan kepala tertunduk. Tak satu pun berani menatap mata Samin. Mereka tahu, kemarahan bos mereka bukan seperti api yang membara, melainkan seperti tanah longsor, datang tanpa suara, menghancurkan segalanya. Samin hanya bertanya satu hal, pendek dan tajam, siapa yang main? Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang mulai turun, menghantam atap seng dengan ritme menekan. Samin bangkit, mengambil parang yang tergantung di dinding. Ia tak perlu pengakuan. Dunia gelap selalu berbicara lewat korban. Dan korban pertama sudah ditemukan di jalur hutan menuju sungai. Tubuh itu milik kurir emasnya. Dada berlubang, tangan terikat, dan karung kosong tergeletak di sampingnya. Tak ada tanda perlawanan, hanya eksekusi cepat dan rapi. Cara kerja ini terlalu bersih untuk perampok hutan. Ini gaya orang pelabuhan. Gaya seseorang yang tahu bagaimana menghilangkan jejak. Nama Bargo kembali muncul di benak Samin, lebih keras dari sebelumnya. Kenangan persaudaraan berubah menjadi luka terbuka.
Samin mengepalkan tangan, kukunya menancap ke telapak sendiri. Ia tahu, ini bukan sekadar pencurian. Ini pesan, tantangan yang sengaja dikirim untuk menguji batas kesabarannya. Perintah pun dikeluarkan. Jalur sungai ditutup. Penambang yang berani bicara dengan orang luar dihabisi. Samin mengirim utusan ke kota, bukan untuk berdamai, melainkan untuk memetakan kekuatan pelabuhan. Hutan mulai bersiap, seperti binatang yang mencium bau darah musuhnya. Di malam hari, api unggun menyala lebih terang dari biasanya. Para anak buah mengasah senjata dalam diam. Tak ada tawa, tak ada cerita. Semua tahu, emas yang tak pernah sampai itu adalah pemantik perang. Dan perang ini tak akan berhenti di meja tawar-menawar. Samin berdiri menatap gelapnya hutan, suara hujan bercampur dengan gemuruh hatinya sendiri. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada masa lalu yang telah mengkhianatinya. Jika Bargo ingin perang, maka Samin akan memberinya neraka. Dari tanah emas ini, darah akan mengalir hingga ke laut. Hujan turun tanpa ampun malam itu, membasahi kota dan pelabuhan dengan dingin yang menusuk. Di sebuah gudang tua yang nyaris roboh, dua dunia bersiap bertabrakan. Lampu bohlam bergoyang di langit-langit, memantulkan bayangan senjata dan wajah-wajah tegang. Di tempat inilah Samin dan Bargo akhirnya bertemu kembali, setelah bertahun-tahun dipisahkan oleh emas dan darah. Samin datang lebih dulu, mantel basah menempel di tubuhnya, wajahnya keras seperti batu tambang. Di belakangnya, anak buah berdiri kaku, jari mereka tak jauh dari pelatuk. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi. Hanya tatapan dingin yang menyimpan amarah bertahun-tahun. Bargo muncul dari balik pintu besi yang berkarat, langkahnya tenang, seolah hujan dan ancaman tak berarti apa-apa. Matanya bertemu dengan mata Samin, dan sesaat waktu seakan berhenti. Dua lelaki yang pernah berbagi rokok dan mimpi kini berdiri sebagai musuh, dengan jarak beberapa meter dan jurang yang tak mungkin ditutup. Emas itu milikku, suara Samin rendah namun bergetar. Kau hentikan alirannya, kau bunuh orangku. Kata-kata itu jatuh berat, bercampur dengan suara hujan yang menghantam atap seng. Bargo tersenyum tipis, senyum yang tak menyentuh matanya. Dunia berubah, Min, jawab Bargo pelan. Pelabuhan bukan lagi jalurmu. Kalau kau mau lewat, kau ikut aturanku. Kalimat itu bukan tawaran, melainkan vonis. Anak buah di kedua sisi menegang, satu gerakan kecil saja bisa memicu neraka. Samin melangkah maju satu langkah, parang di pinggangnya berkilat terkena cahaya. Kau lupa siapa yang membuatmu besar, katanya dingin. Bargo membalas dengan satu langkah yang sama. Dan kau lupa siapa yang membuat emasmu bisa bernilai. Dua langkah itu menghapus sisa persaudaraan yang pernah ada. Ultimatum pun dilontarkan. Bargo memberi waktu 1 minggu. Samin harus menyerahkan sebagian tambang dan tunduk pada jalur pelabuhan. Jika tidak, setiap kiriman emas akan berakhir dengan mayat. Hujan makin deras, seolah langit ikut menjadi saksi kesepakatan kotor itu. Samin berbalik tanpa menjawab. Ia tak butuh waktu untuk memutuskan. Di luar gudang, hujan membasuh wajahnya, namun tak mampu memadamkan api di dadanya. Perang kini tak lagi sekadar ancaman. Hitungan mundur telah dimulai, dan 1 minggu itu akan dipenuhi darah dari hutan hingga dermaga. Minggu yang diberikan Bargo belum habis, namun neraka sudah lebih dulu datang. Fajar belum sempurna ketika ledakan pertama mengguncang tambang di pedalaman. Tanah bergetar, burung-burung beterbangan panik, dan jerit manusia pecah bersamaan dengan runtuhnya dinding tanah. Api menjilat mulut-mulut lubang tambang, mengubah tempat mencari hidup menjadi kuburan terbuka. Anak buah Samin berlarian tanpa arah. Beberapa mencoba menyelamatkan diri, yang lain terjebak di bawah reruntuhan. Bau mesiu bercampur tanah basah memenuhi udara. Ini bukan kecelakaan, ini serangan yang direncanakan dengan dingin. Cara kerjanya rapi, cepat, dan mematikan, cara orang-orang pelabuhan. Samin datang saat api masih menyala. Matanya menyapu puing-puing dan tubuh-tubuh yang tak lagi bergerak. Ia berlutut di samping salah satu anak buahnya yang sekarat, darah mengalir dari mulut pria itu. Dengan sisa napas, pria itu hanya mampu berbisik, "Mereka datang dari sungai," sebelum nyawanya putus. Amarah Samin meledak tanpa suara. Ia berdiri perlahan, wajahnya kosong, jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Ia tahu pesan ini ditujukan langsung kepadanya. Bargo tak menunggu jawaban. Ultimatum itu hanyalah formalitas. Perang sudah dimulai, dan tambang adalah korban pertamanya. Perintah balasan disiapkan,
namun kekacauan tak memberi ruang bernapas. Jalur logistik terputus, alat berat rusak, dan sebagian penambang kabur ke hutan. Kerajaan emas yang dibangun Samin bertahun-tahun mulai retak dari dalam. Kekuasaan yang selama ini tampak kokoh ternyata rapuh saat api menyentuh dasarnya. Di tengah kekacauan itu, Samin mulai curiga. Serangan ini terlalu tepat. Jalur masuk rahasia diketahui. Waktu pergantian penjagaan dibaca sempurna. Ada seseorang dari dalam yang berbicara. Pikiran itu lebih menyakitkan daripada kerugian emas dan nyawa. Pengkhianatan selalu datang dari orang yang paling dipercaya. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Api telah padam, namun bau kematian masih menggantung. Samin mengumpulkan sisa anak buahnya. Tak ada pidato panjang. Hanya satu kalimat yang diucapkan dengan suara rendah dan berat, mulai malam ini, kita berburu. Mata-mata yang lelah berubah menjadi mata binatang yang haus balas dendam. Di pelabuhan, Bargo menerima kabar keberhasilan serangan dengan wajah datar. Namun di balik ketenangannya, ada kegelisahan yang tumbuh. Ia tahu, Samin tidak akan diam. Api di tambang hanyalah awal. Dan ketika Samin bergerak, darah akan mengalir deras hingga ke dermaga, tanpa memilih siapa yang bersalah dan siapa yang hanya berdiri di jalan. Malam di pelabuhan tak lagi berbau laut, melainkan darah dan asap. Kapal-kapal yang biasanya berderet tenang kini terbakar, apinya memantul di permukaan air seperti neraka yang terbelah dua. Serangan datang tanpa peringatan. Anak buah Samin menyusup dari jalur sungai, muncul dari gelap, dan menghantam jantung kekuasaan Bargo. Teriakan pecah di antara denting besi dan tembakan. Peti-peti barang ditendang ke laut, derek pelabuhan dihancurkan, dan gudang penyimpanan dibakar habis. Ini bukan perampokan. Ini pesan balasan yang ditulis dengan api dan peluru. Dermaga yang selama ini menjadi simbol kendali Bargo berubah menjadi medan perang. Bargo tiba di lokasi dengan wajah tegang. Matanya menyapu kekacauan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi secepat ini. Pelabuhan adalah rumahnya, wilayah yang ia kuasai dengan tangan besi. Kini, di depan matanya, rumah itu sedang dilucuti, satu demi satu, tanpa ampun. Di sudut dermaga, seorang kepercayaan Bargo tergeletak bersimbah darah. Sebelum mati, pria itu berusaha berkata sesuatu, namun suaranya tenggelam oleh sirene dan api. Bargo berlutut sejenak, mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, bukan pada kehilangan kekuasaan, melainkan pada kegilaan Samin yang tak lagi bisa diprediksi. Perintah balasan diteriakkan, namun tak semua anak buah bergerak. Sebagian ragu, sebagian lagi menghilang di tengah kekacauan. Kepercayaan mulai runtuh. Bargo menyadari, kekuasaan yang dibangun dari ketakutan juga bisa hancur oleh ketakutan yang lebih besar. Di balik asap, Bargo melihat pola yang tak biasa. Serangan ini terlalu terarah, seolah penyerang tahu titik terlemah pelabuhan. Kecurigaan merayap. Sama seperti Samin, Bargo mulai bertanya-tanya, siapa yang membuka pintu dari dalam? Siapa yang menjual rahasia demi keselamatan atau emas? Menjelang subuh, serangan berhenti secepat ia dimulai. Dermaga hancur, kapal rusak, dan mayat-mayat dibiarkan sebagai saksi. Bargo berdiri sendirian di ujung pelabuhan, menatap laut yang kini berwarna gelap. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru pemanasan menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih kejam. Di kejauhan, kabar tentang dermaga yang berdarah sampai ke telinga Samin. Ia tak tersenyum, tak merasa puas. Balasan ini belum setimpal. Perang telah berubah menjadi lingkaran kematian yang tak mudah dihentikan. Dan di tengah kekacauan itu, bayangan pengkhianatan mulai bergerak, menunggu saat yang tepat untuk menusuk dari belakang. Perang selalu melahirkan wajah asli manusia. Di tengah puing tambang dan dermaga yang hancur, kesetiaan menjadi barang paling langka. Di kubu Samin, kecurigaan berubah menjadi keheningan yang menekan. Setiap tatapan terasa tajam, setiap bisikan terdengar seperti ancaman. Api balas dendam membuat semua orang lupa bahwa musuh paling berbahaya seringkali berdiri paling dekat. Samin memanggil orang-orang kepercayaannya satu persatu. Ia tak bertanya banyak, hanya mengamati. Siapa yang gugup, siapa yang terlalu tenang. Nalurinya mengatakan ada satu mata yang tak lagi menatapnya dengan hormat, melainkan dengan perhitungan. Dan mata itu milik Raka, tangan kanan yang selama ini mengurus jalur sungai. Raka adalah orang pertama yang datang saat Samin membangun tambang, orang yang berdiri di sampingnya saat darah pertama tumpah. Namun malam itu, wajah Raka pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya.
Samin tak perlu bukti panjang. Sebuah peta jalur rahasia yang ditemukan di saku kurir Bargo sudah cukup bicara. Pengakuan itu keluar di bawah cahaya lampu minyak. Raka tak menyangkal, ia menjual informasi demi jaminan hidup dan emas yang dijanjikan pelabuhan. Aku cuma ingin selamat, katanya dengan suara pecah. Samin mendengarkan tanpa emosi. Kata-kata itu lebih melukai daripada pengkhianatan itu sendiri. Di sisi lain kota, Bargo menghadapi luka yang sama. Keponakannya sendiri, Danu, tertangkap basah mengirim pesan rahasia pada orang-orang tambang. Danu ingin menggulingkan pamannya, memanfaatkan kekacauan untuk merebut pelabuhan. Ambisi muda bertemu dunia yang terlalu kejam untuk belas kasihan. Bargo menatap Danu lama, seperti menatap masa depan yang salah arah. Tak ada teriakan, tak ada amarah meledak. Hanya satu keputusan dingin. Pengkhianatan dibayar lunas malam itu. Laut kembali menelan rahasia, seperti yang selalu dilakukan pelabuhan sejak awal berdiri. Kabar tentang pengkhianatan di kedua sisi menyebar cepat, membuat perang semakin liar. Tak ada lagi kepercayaan penuh. Semua bergerak dengan curiga, senjata selalu siap. Samin dan Bargo kini sama-sama terluka, bukan oleh musuh, melainkan oleh orang-orang yang mereka anggap keluarga. Di tengah reruntuhan kepercayaan itu, satu hal menjadi jelas. Perang ini tak bisa lagi dihentikan dengan kompromi. Terlalu banyak darah telah tumpah, terlalu banyak nama terkubur. Samin dan Bargo sedang melaju menuju pertemuan terakhir, tempat di mana tak ada lagi bawahan, tak ada lagi pengkhianat, hanya dua raja yang harus saling mengakhiri. Badai datang dari laut bersamaan dengan pertemuan yang tak bisa lagi ditunda. Di sebuah lokasi terpencil antara muara sungai dan bibir pantai, hutan bertemu dermaga dalam satu titik kelam. Angin menggila, ombak menghantam batu, dan langit seperti menahan napas. Malam itu dipilih bukan untuk damai, melainkan untuk mengakhiri segalanya. Samin tiba dengan langkah mantap, membawa sisa-sisa kekuatan yang masih setia. Wajahnya keras, matanya kosong dari ragu. Semua yang ia bangun telah terbakar, dan yang tersisa hanyalah kehendak untuk menang atau mati. Di balik tubuhnya yang penuh luka, api balas dendam menyala lebih terang dari sebelumnya. Bargo muncul dari sisi lain, diiringi suara mesin kapal yang meraung pelan. Mantel hitamnya basah oleh hujan, namun sikapnya tetap tenang. Ia telah kehilangan banyak, termasuk darahnya sendiri. Namun satu hal masih ia pegang erat, kekuasaan tak pernah diberikan, ia harus direbut sampai akhir. Tak ada kata pembuka, tak ada ancaman. Tatapan mereka saling mengunci, mengingatkan pada masa ketika mereka berdiri bahu-membahu melawan dunia. Kini kenangan itu berubah menjadi beban. Samin melangkah lebih dulu, dan benturan pun tak terelakkan. Logam bertemu logam, tubuh bertabrakan di tengah hujan dan lumpur. Pertarungan itu brutal dan dekat. Tak ada jarak aman, tak ada strategi panjang. Setiap pukulan membawa amarah bertahun-tahun, setiap luka membuka ingatan lama. Bargo bergerak licin dan penuh perhitungan, sementara Samin menghantam dengan kekuatan mentah yang lahir dari hutan dan penderitaan. Di sela perkelahian, anak buah kedua pihak terlibat bentrokan singkat, namun segera tercerai. Semua mata tertuju pada dua pemimpin mereka. Malam itu bukan tentang siapa yang punya pasukan lebih banyak, melainkan siapa yang masih sanggup berdiri ketika tubuhnya mulai menyerah. Samin terhuyung, darah mengalir dari pelipisnya. Bargo pun tak luput, napasnya memburu, satu lengannya nyaris mati rasa. Untuk sesaat, mereka berhenti, berdiri berhadapan di bawah hujan yang semakin deras. Dua raja, dua dunia, sama-sama terluka oleh pilihan mereka sendiri. Dan di titik itu, mereka sadar, hanya satu yang akan keluar dari tempat ini dengan nama. Yang lain akan tinggal sebagai cerita bisu, terkubur bersama emas dan laut. Dengan sisa tenaga dan tekad terakhir, keduanya kembali maju. Pertarungan belum selesai. Takdir sedang menunggu pukulan terakhir. Hujan mereda seperti kelelahan menyaksikan darah manusia. Di antara lumpur dan pecahan batu, dua tubuh terkapar dengan napas yang tersisa hanya hitungan detik. Angin laut membawa bau asin yang bercampur besi, seakan alam ikut. Menutup luka malam itu, pertarungan telah usai, bukan karena ampunan, melainkan karena tenaga yang habis dibakar oleh dendam. Samin berlutut lebih dulu. Tangannya gemetar, matanya menatap tanah yang dulu memberinya kekuasaan. Emas, yang selama ini ia jaga dengan nyawa orang lain, kini terasa seperti debu di lidahnya. Ia teringat lubang tambang pertama, wajah-wajah penambang, dan keputusan-keputusan yang tak bisa ditarik kembali.
Bargo bersandar pada batu karang, napasnya terengah. Matanya menatap laut yang dulu memberinya segalanya. Pelabuhan, kapal, jalur gelap, semua runtuh dalam satu malam yang terlalu panjang. Ia menyadari, kekuasaan yang ia bangun dengan ketakutan akhirnya menuntut bayaran paling mahal. Tak ada kata perpisahan yang indah. Hanya tatapan terakhir yang mengandung penyesalan dan pengakuan tanpa suara. Mereka pernah bersaudara, lalu menjadi musuh, dan akhirnya menjadi korban dari ambisi masing-masing. Di antara hutan dan laut, persaudaraan itu terkubur bersama mimpi yang gagal. Fajar datang dengan sunyi yang aneh. Orang-orang berdatangan terlambat, hukum, aparat, dan wajah-wajah penasaran. Yang mereka temukan hanyalah sisa perang, darah yang mengering, senjata yang ditinggalkan, dan dua legenda yang tak lagi bernapas. Tak ada yang bersorak, kemenangan terasa hampa, tambang ditutup, pelabuhan disegel. Jalur emas berhenti mengalir, para penambang pulang membawa trauma, para pekerja dermaga mencari hidup baru. Nama Samin dan Bargo mulai berubah menjadi bisik-bisik, diceritakan dengan nada takut dan kagum, seperti dongeng gelap yang tak ingin diulang. Hari-hari berlalu, hutan kembali ditelan hijau, dermaga kembali sepi. Namun bekas luka tetap ada. Setiap denting besi, setiap ombak yang memecah, mengingatkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah selalu meninggalkan bayangan panjang. Di tempat itu, emas berubah menjadi abu, dan dermaga menjadi sunyi. Kisah Samin dan Bargo berakhir bukan sebagai pelajaran tentang kemenangan, melainkan peringatan tentang ambisi yang tak pernah puas. Dunia terus berjalan, tapi legenda mereka tinggal sebagai luka, agar siapapun yang datang setelahnya tahu harga dari kekuasaan yang diperebutkan tanpa belas kasihan.